Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kepada warga Muhammadiyah yang dirahmati Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, istiqomah dan berfastabiqul khairat. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyaksikan lagi tausiah bersama pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Wedi yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh bekerjasama dengan Majelis Pustaka dan Informatika pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Wedi. Adapun Ustadz yang akan menyampaikan tausiah pada kesempatan hari ini, beliau Bapak Bambang Istiarso. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu dan pemirsa yang terhormat, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang 3 macam sikap orang Islam terhadap Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 32. Summa aurasna kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimul li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidnillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di awal ayat dijelaskan bahwa Allah telah mewariskan Al-Quran kepada orang-orang yang terpilih di antara hamba-hambanya. Siapakah yang dimaksud dengan hamba-hamba Allah yang terpilih itu? Mereka adalah orang-orang Islam atau orang-orang beriman. Mereka dikatakan terpilih karena kenyataannya tidak semua manusia memperoleh petunjuk iman. Menjadi seorang muslim atau seorang mukmin itu satu kelebihan, satu anugerah. Karena dengan iman berarti memiliki kesempatan untuk bisa masuk ke surga. Bahkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, Allah mengatakan kuntum khaira ummat ukhrijal linnas. Kamu sekalian adalah sebaik-baik umat yang pantas ditampilkan di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu, bersyukurlah kita sebagai seorang mukmin atau seorang muslim yang mendapatkan warisan Quran. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, selanjutnya oleh Allah SWT, orang Islam itu diberikan Alkitab, yaitu Al-Quran. Dalam ayat ini, Allah memilih menggunakan kata summa aurasna. Kemudian kami wariskan, bukan kami berikan. Ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran satu karunia yang besar bagi orang Islam. Seperti halnya orang menerima warisan harta dari orang tuanya, tanpa harus berjerih payah, tanpa harus berusaha, mereka menerima harta dari orang tuanya. Oleh karenanya, sudah sepatutnya sebagai seorang muslim menunjukkan rasa syukur dan bangga atas karunia berupa Al-Quran itu. Al-Quran merupakan kitab suci.
Di zaman kemajuan pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini, kemukjizatan Al-Quran semakin tak terbantahkan dan tidak bisa diragukan lagi. Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Rasulullah SAW telah memberikan jaminan dengan berpedoman pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah, manusia tidak akan sesat selamanya. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnatar rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegangan kepada keduanya, kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah Al-Quran wa sunnatar rasulih dan sunnahnya. Maka sudah semestinya sebagai muslim kita harus rajin membacanya dan rajin mempelajari isinya. Syukur kalau kita bisa menghafalnya. Bagaimana kita bisa hidup berdasarkan Al-Quran kalau kita tak pernah mempelajarinya? Sangat banyak manfaat yang akan diperoleh bila seorang muslim mau membaca Al-Quran. Bahkan sekalipun tidak tahu artinya, membaca Al-Quran itu merupakan satu ibadah yang berpahala. Oleh karenanya, membaca Al-Quran harus menjadi agenda harian bagi setiap muslim. Setiap selesai sholat fardu misalnya, bisa baca Quran, sungguh sangat satu hal yang sangat bagus. Nawiru manazilakum bisolah wa qiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan baca Al-Quran. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada ayat yang selanjutnya, pada bagian tengah, Allah menjelaskan tentang sikap orang Islam terhadap Al-Quran. Ada 3 macam, yaitu faminhum dhalimul li nafsih, sebagian mereka mendolimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, sebagian lagi bersikap pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat biidnillah, dan sebagian lagi berbuat kebaikan dengan izin Allah. Berdasarkan catatan kaki yang terdapat pada Al-Quran dan terjemahnya Departemen Agama Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dhalimul li nafsih adalah mereka yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Mereka dikatakan dhalimul li nafsih, menganiaya diri sendiri, karena sebenarnya mereka itu mengakui Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Banyak atau sedikit mereka juga mengetahui perintah-perintah yang ada di dalamnya. Tapi kenyataannya lebih banyak yang mereka langgar. Sholat mereka sering ompong, kalaupun berangkat sholat berjamaah di masjid, mereka baru datang setelah iqamah. Begitu pula terhadap kewajiban-kewajiban yang selainnya, lebih banyak yang mereka abaikan. Menurut para mufasir, disebutkan dhalimul li nafsi pada bagian yang pertama ini karena golongan ini merupakan yang paling banyak di antara orang-orang Islam. Sedang yang kedua, sikap orang Islam terhadap Al-Quran muqtasid, pertengahan, ialah orang-orang yang kebaikannya berbanding dengan kesalahannya. Dalam menjalankan perintah agama, mereka suka pilih-pilih yang penting-penting atau yang wajib-wajib saja, yang mudah-mudah untuk dilaksanakan. Sementara yang sunnah, tanda kutip hanya sunat, apalagi yang berat mengamalkannya, mereka sering mengabaikan. Sedang yang ketiga, sabiqun bil khairat biidnillah, yaitu mereka yang segera berbuat baik karena izin Allah. Yang dimaksud ialah mereka yang kebaikannya sangat banyak, jarang berbuat kesalahan. Asal mereka tahu itu perintah agama,
sedang mereka pun mampu melakukan, maka segera mengamalkannya. Entah itu wajib hukumnya atau sunnah, semua dilakukan. Para pemirsa yang berbahagia, di mana posisi kita? Dhalimul li nafsi, muktasid atau sabiqun bil khairat? Tentunya kita harus berusaha menjadi kelompok yang sabiqun bil khairat. Wa fi dzalika falyatanaffasil mutanafisun. Dan untuk yang seperti itu hendaknya orang itu mau berlomba-lomba. Al-Mutaffifin ayat 26. Namun demikian, sesuai dengan bunyi penghujung ayat, dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Artinya, baik mereka yang bersikap dhalimul nafsi, muktasid atau sabiqun bil khairat, semuanya merupakan karunia Allah yang besar. Mereka orang-orang beriman dan mereka mengakui Al-Quran sebagai wahyu Allah untuk petunjuk bagi hidup manusia. Dan insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.